Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desram Sapitra LS. Nomor induk mahasiswa 20 10 40 10 80. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mata kuliah Ekonomi Makro. Saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara. Badan Pusat Statistik menjelaskan menghitung pendapatan nasional melalui produk domestik bruto dapat menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan negara. Salah satu unsur dalam pendapatan nasional adalah produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic product GDP, yaitu jumlah nilai tambahan yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam suatu negara. Pengertian PDB itu sendiri yang lain adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan semua unit ekonomi. Kemudian, untuk manfaat yang bisa kita ketahui tentang pendapatan nasional, yaitu bisa kita lihat di sini ya. Ada beberapa manfaat yang perlu kita ketahui. Ya, inilah berikut ini adalah beberapa manfaat pendapatan nasional yang bisa kita ketahui. Yang pertama, mengetahui kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengukur perubahan ekonomi negara. Yang ketiga, menilai ulang cara kerja perekonomian negara dalam suatu skala. 3. Membandingkan cara kerja perekonomian di berbagai sektor. 4. Indikator standar hidup. 5. Indikator perbandingan kualitas hidup dengan negara lain. 6. Indikator perbandingan kegiatan ekonomi dengan negara lain. 7. Mengukur dan membandingkan pertumbuhan ekonomi dan membandingkan perkembangan ekonomi. Ya, itulah 8 manfaat yang dapat kita ketahui tentang pendapatan nasional ya. Itulah sedikit penjelasan dari pendapatan nasional. Berikut penjelasan yang kedua, ada siklus aliran pendapatan. Siklus aliran pendapatan atau circular flow adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi antar pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan atau utility masing-masing pelaku ekonomi. Untuk contoh bagaimana aliran pendapatannya bisa kita lihat di gambar. Untuk yang pertama ada pasar barang, kemudian diikuti oleh uang, barang dan jasa. Kemudian ada faktor produksinya juga, faktor produksi. Kemudian ada juga uang. Dan yang ketiga ada rumah tangga dengan perusahaan. Dan yang terakhir ujungnya di pemerintah. Itulah bentuk bagaimana aliran pendapatan yang kita ketahui dengan singkat. Kemudian ada materi yang ketiga, yaitu sektor aliran pendapatan. Bagian yang pertama ada sektor rumah tangga.
Sektor aliran pendapatan bagian rumah tangga yaitu ada yang pertama, sektor ini menyediakan tenaga kerja sebagai input dalam proses produksi. Sebagai imbalannya, mereka menerima upah dan tunjangan lain seperti asuransi dan pensiunan. Kemudian, rumah tangga sebagai pemasok modal finansial. Mereka mengalokasikan tabungan mereka ke instrumen keuangan seperti obligasi yang diterbitkan oleh sektor bisnis dan sektor pemerintahan. Sebagai imbalannya, mereka menerima pendapatan bunga dan capital gain. Perusahaan menggunakan dana dari penerbitan untuk membeli aset modal. Selain aset keuangan, rumah tangga juga berinvestasi dalam aset real seperti properti yang memberi mereka aliran pendapatan sewa. Aset keuangan dan aset real mewakili kekayaan rumah tangga yang merupakan faktor penting dalam mempengaruhi konsumsi selain pendapatan. Kemudian, rumah tangga juga bertindak sebagai pengusaha. Mereka memiliki perusahaan dan sebagai imbalannya menerima dividen. Kemudian yang keempat, rumah tangga bisa juga sebagai konsumen barang dan jasa yang dihasilkan oleh bisnis. Mereka membeli barang dan jasa dan uang yang dihabiskan mengalir sebagai pendapatan untuk sektor bisnis. Dan yang terakhir, sektor rumah tangga juga bertindak sebagai pembayar pajak kepada pemerintah. Ya, itu sudah pasti. Karena setiap warga negara wajib membayar pajak. Mereka juga menerima pembayaran dari pemerintah dalam bentuk pembayaran transfer dan tunjangan pengangguran. Sektor aliran pendapatan selanjutnya ada sektor perusahaan. Ya, singkat saja, sebuah perusahaan adalah badan hukum tunggal dan memisahkan dari sebuah pemiliknya. Pemilik memiliki kewajiban terbatas. Perusahaan mengeluarkan saham yang dapat ditransfer, sehingga memungkinkan pemilik untuk berubah. Perusahaan dikenakan pajak penghasilan. Juga pajak dibebankan ketika pemegang saham menerima pendapatan dalam bentuk dividen. Yang ketiga, sektor aliran pendapatan bagian sektor pemerintah. Sektor pemerintah atau government sector mencakup semua unit kelembagaan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, dan pemerintah daerah. Beberapa lembaga independen seperti Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan juga masuk kategori ini. Sektor pemerintah tidak mencakup perusahaan milik negara, meski pemerintah memiliki saham mereka. Namun mereka beroperasi layaknya perusahaan swasta. Mereka tidak mengandalkan pajak untuk biayai operasionalnya. Alih-alih mereka menghasilkan pendapatan dengan produksi barang atau menyediakan jasa. Sektor pemerintah memainkan peran penting dalam semua aspek ekonomi dan bisnis. Pemerintah dan institusinya bertindak sebagai regulator. Mereka menerbitkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Interferensi tersebut mungkin berdampak langsung atau tidak langsung terhadap sektor swasta atau sektor bisnis dan sektor rumah tangga. Dan yang terakhir ada sektor aliran pendapatan bagian sektor luar negeri atau biasa disebut eksternal, yaitu terdiri dari rumah tangga, bisnis, dan pemerintah dari luar negeri. Aktivitas bisnis mereka berada di luar kendali ekonomi domestik. Mereka berinteraksi dengan ekonomi domestik melalui perdagangan internasional. Mereka membeli barang dan jasa domestik dan juga menjual barang dan jasa ke pasar domestik. Juga dikenal sebagai sektor asing atau sektor luar negeri. Itulah singkat cerita tentang sektor aliran pendapatan yang terdiri menjadi 4 bagian, yaitu sektor rumah tangga,
sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri atau eksternal. Kemudian materi yang terakhir atau materi yang keempat yaitu 3 pasar utama. Dalam suatu perekonomian suatu wilayah, pasar-pasar dapat dibagi menjadi 3 macam saja, dengan asumsi proses penentuan harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu antara lain pasar barang dan jasa, pasar uang dan modal, pasar tenaga kerja, atau disertai arti definisi atau pengertiannya. Yang pertama ada pasar barang dan jasa. Pasar barang dan jasa adalah interaksi antara penawaran dan permintaan barang dan juga jasa. Penawaran umumnya dilakukan oleh perusahaan yang memproduksi produk dalam bentuk barang maupun jasa, sedangkan permintaan umumnya berasal dari pemerintah dan juga dari sektor rumah tangga. Yang kedua, ada pasar uang dan modal. Pasar uang dan modal adalah interaksi antara permintaan serta penawaran uang dalam arti hak penggunaan uang, di mana yang membutuhkan uang adalah pihak yang akan mengelola dana yang didapat untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan. Pihak yang menawarkan uang dan modal adalah pihak yang rela menunda penggunaan uang untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang dikeluarkan untuk dikelolanya sendiri. Yang ketiga atau yang terakhir, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja pada perekonomian tertutup dilakukan oleh rumah tangga, sedangkan pada perekonomian terbuka, penawaran tenaga kerja dapat berasal dari asing atau luar negeri. Permintaan tenaga kerja asalnya dari sektor pemerintah dan sektor perusahaan. Ya, demikianlah sedikit banyaknya penjelasan dari saya mengenai materi tentang pendapatan nasional, kemudian siklus aliran pendapatan, sektor aliran pendapatan, dan yang terakhir 3 pasar utama. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan materi, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.